Untuk Gojek ya, untuk Gojek bagi kita itu pengaruh banget ya, apalagi bagi yang nggak punya pekerjaan gitu, untuk pendapatan hariannya gitu ya. Untuk penggunaan aplikasinya tuh nggak ada masalah ya, karena mungkin orang udah biasa pakai gadget ya, pakai HP yang udah Android ataupun udah iPhone, jadi menurut saya penggunanya mudah. Dan kan kalau Gojek itu biasanya ada batas umur untuk menjadi driver, jadi nggak sembarangan orang yang nggak paham gadget pastinya nggak bisa untuk menggunakan aplikasi ini. Jadi ada batasan umur untuk menggunakan aplikasi ini. Customer itu kenapa milih Gojek ya? Biasanya karena selain ada untuk penumpangnya, Gojek juga ada untuk makanannya gitu, jadi lebih simpel. Terus juga pembayarannya juga ada yang cash, ada yang non tunai kan. Terus juga itu banyak promo-promo gitu di aplikasi Gojeknya gitu. Oke, halo Kak. Sebelumnya boleh perkenalkan dirinya dulu. Oh, aku Julia dari Universitas Lampung, Teknik Kimia 22. Oke, terima kasih Kak. Sebelumnya udah mau jadi responden. Di sini aku izin tanya tentang beberapa hal terkait Gojek. Kakaknya sendiri pengguna Gojek bukan ya? Iya, Udah berapa lama Kak jadi pengguna Gojek? udah kurang lebih 4 tahun ya. 4 tahun sebagai konsumen ya Kak? Iya. Nah, biasanya Kakak pakai fitur apa aja sih Kak di Gojek? Kan banyak tuh, ada payment, ada beli pulsa dan lain gitu. Aku pernah sekali pakai Gojek buat beli pulsa. Gitu. Selain itu Kak apa lagi? GoRide dan GoFood. Kemudian dan GoFood ya Kak. Kakak berarti pakai Gojek udah lama kan, tadi 4 tahun. Nah, apa sih perubahan yang Kakak rasakan banget setelah adanya kehadiran Gojek ini yang memudahkan atau justru malah menyulitkan gitu Kak? Iya, menurut saya itu suatu hal yang bagus. Gojek itu buat inovasi ya. Inovasi yang bagus buat mempermudah si konsumen juga. Karena kita nggak perlu keluar buat bertransaksi, kita bisa pakai Gojek aja. Kakak pernah mengalami kesulitan nggak Kak ketika menggunakan fitur-fitur itu? Kesulitan mungkin ada, cuman kalau yang sulit banget itu nggak terlalu. Mungkin kesulitannya bagi pengguna baru, nih waktu saya masih baru itu masih sulit buat belajar fitur-fitur dia, yang kayak ya masih sulit dulu awal-awal. Tapi seiring perkembangan zaman sekarang lebih gampang ya Kak? Kira-kira Kakak sendiri apa sih faktor apa yang mempertimbangkan, yang jadi pertimbangan Kakak untuk menggunakan Gojek ini? Faktor apa ya? Karena Gen Z ya. Gitu, ada Oh iya, dulu sering banget promo waktu zaman corona ya. Iya. Ngomong soal corona Kak, berarti Kakak dulu waktu corona sering banget ya Kak pakai layanan dari Gojek ini? Nggak sering karena jarang keluar rumah, tapi dulu pernah sempet offline juga waktu corona. Jadi sering pakai GoRed. Oke Kak, Kakak jadi merasa ada ini nggak sih Kak, kecenderungan ketergantungan, jika misalnya Kakak jadi males masak mungkin, atau jadi males pakai motor sendiri, males jalan kaki gitu nggak semenjak adanya Gojek? Kalau itu tergantung pribadi ya, kalau saya nggak. Enggak ya Kak? Oke Kak, terima kasih banyak atas waktunya. Makasih sudah bantu. Halo, selamat malam Ibu. Mohon maaf mengganggu waktunya. Di sini saya mau wawancara terkait penggunaan Gojek. Sebelumnya saya boleh tahu Bu, namanya siapa? Nama saya Ibu Armi. Iya. Ibu, kira-kira sejak kapan Bu menggunakan aplikasi Gojek? Kalau untuk aplikasi Gojeknya sudah lama ya Mbak, sudah sejak berapa ya, sekitar 2 tahun. Tapi memang terus terang jarang. Jarang ya Bu, frekuensinya. Oke. Ibu sendiri apa sih Bu perubahan yang Ibu rasakan ketika adanya Gojek gitu Bu? Apakah lebih gampang atau justru malah nggak berpengaruh gitu? Kalau untuk Gojek, untuk khusus ojeknya secara itu ya berpengaruh ya Mbak, karena untuk dari segi keamanan mungkin dibanding ojek-ojek yang kita di pinggir jalan yang apalah itu namanya itu lebih nyaman, karena mungkin dia ada yang bertanggung jawab ya, dibanding yang kita kadang langsung naik itu ojek itu lebih nyaman yang di situnya. Oke. Ibu biasanya kenapa sih alasannya kalau pakai Gojek gitu
Apakah karena banyak promonya atau karena emang butuh aja gitu Bu? Ya karena memang butuh dan kebetulan aksesnya gampang ya Mbak dibandingkan dengan yang lain. Mungkin kalau itu langsung tuju alamat aja kita langsung deket, gampang, cepat. Kalau untuk perbandingan yang lain itu mungkin pakai titik-titik yang sangat susah. Ya, itu aja. Ibu tahu nggak sih Bu kalau misalnya di Gojek itu sekarang nggak cuman pakai ojek motor dan mobil aja, tapi juga makan, bayar pulsa, bayar listrik gitu kan Bu. Ibu biasanya pakainya apa sih Bu fiturnya? Kalau sementara ini kalau saya pribadi itu saya hanya pakainya ojek aja, apa mau goret ya Mbak, Iya, goret goret. atau kalau pas kebetulan saya di luar kota atau sedang melakukan perjalanan baru pakai gokar. Kalau untuk suami saya sendiri dia baru yang apa namanya pakai yang untuk beli makan itu aja Mbak. Kalau selebihnya sih enggak gitu ya. Untuk transaksinya sendiri Ibu biasanya pakai tunai atau pakai GoPay Bu? Pakai GoPay Mbak, ya. GoPay. Karena kan yang memakai Gojek itu saya untuk ojeknya lebih sering untuk anak ya. Takutnya kalau megang uang atau gimana jatuh ya, lebih amannya dipakai GoPay. Ya. Ibu sendiri pernah nggak sih Bu dapat pengalaman yang kurang enak gitu kalau pas pakai aplikasi Gojek atau GoPay? Alhamdulillah enggak Mbak. Ya. Nggak ada ya, Bu, Nggak sejauh ada. ini? Insya Allah alhamdulillah enggak ada sejauh ini ya. Terakhir nih Bu, Ibu semenjak ada GoPay ini ada merasa ketergantungan nggak sih Bu untuk antar anak itu jadi lebih sering pakai Gojek gitu atau untuk pembayaran lebih sering pakai GoPay daripada pakai cash gitu? Kalau untuk ketergantungan tidak sih Mbak, karena kan memang saya memakai sarana Gojek ini kalau saya anak ekskul saya kebetulan nggak bisa ngantar baru pakai. Untuk pembayaran lewat GoPay jarang ya Mbak, karena kan saya lebih amannya memakai aplikasi seperti yang kayak Livin, Bimo, lebih mudah karena kalau untuk GoPay kan saya harus transfer dulu, ngisi Iya, dulu harus ya, top up dulu ya, Bu. top up dulu. Kalau aplikasi yang langsung bank itu kan kita enggak ya. Itu aja sih Mbak kalau menurut saya. Oke, terima kasih banyak ya Ibu atas bantuannya. Selamat berbelanja Ibu. Semoga hari ini izin wawancara ya Kak. Sebelumnya Kakak bisa perkenalkan dulu nggak namanya siapa? Nama saya Renaldi Raya. Oke Kak, di sini Kakak jualan kebab ini merchantnya GoFood apa bukan Kak? Iya, merchantnya GoFood. Sejak kapan Kak? Dari 2021. Dari 2021 ya Kak. Nah, sejak 2021 itu apakah yang pesen dari GoFoodnya sendiri tuh lumayan banyak atau ya lebih banyak dari yang lain? Kalau untuk di sini sih lumayan sih ya. Per hari itu bisa 30 porsi lah untuk di GoFoodnya aja. Oke Kak, nah sejak Kakak jadi merchant GoFood nih Kak, itu pengaruhnya itu lumayan positif atau biasa aja? Ya lumayan positif sebenarnya karena emang ngebantu banget kalau dari merchant dari GoFood ini. Kakak sendiri pernah nggak sih Kak dapat pengalaman yang nggak enak gitu sejak bermitra dengan GoFood? Ya paling sama drivernya aja karena keterlambatan atau ya lama nunggunya lah gitu. Untuk pembayarannya sendiri biasanya orang-orang pakai COD gitu atau pakai GoPay Kak? Kalau kebanyakan sih dia GoPay, kris dia kebanyakan. Iya. Kakak sendiri Kak, Kakak pengguna Gojek bukan ya? Iya, pengguna Gojek. Sejak kapan Kak kira-kira? Masih baru juga sih tahun ini. Oh, tahun ini. Kira-kira Kakak fitur di Gojek itu apa aja sih Kak yang biasa dipakai? GoPay kah, isi pulsa kah gitu? Ya paling kayak GoFood sama GoPay aja. Biasanya itu yang dipakai. Dari pengalaman Kakak pakai GoPay dan GoFood ya Kak, itu kira-kira ada nggak sih Kak tantangan tersendiri gitu kayak misalnya fiturnya susah dipakai atau Kakak sulit mengerti fiturnya gitu? Kalau sejauh ini ya itu belum kayaknya. Belum ada ya Kak, belum ada. Kalau sebagai merch GoFood sebagai pedagangnya gitu, ada nggak Kak kesulitan fitur gitu? Paling ini aja sih apa namanya? Kalau lagi hujan itu lama drivernya itu, lama dapat drivernya aja. Ada paling itu aja sih. Oh itu aja Kak. Pertanyaan terakhir nih ya Kak, Kakak sendiri merasa lebih ada ketergantungan gitu nggak sih Kak semenjak pakai GoFood dan GoPay, terutama GoPay nih ya, kayak Kakak jadi cashless banget gitu nggak? Atau tetap punya uang cash? Atau mengandalkan GoPay gitu? Ya
nggak tergantung juga sih kalau untuk GoPay, karena ya kita juga kan butuh uang cash gitu kan. Kalau untuk penjualan sendiri nih Kak, itu dalam perharinya nih ya Kak, itu lebih banyak yang pesen pakai GoFood atau beli langsung kayak gini, face to face? Kalau untuk belinya sih ya imbang sih. Kadang banyak GoFoodnya, kadang banyak yang ini belinya langsung juga gitu. Oke, kalau gitu makasih banyak ya Kak.